Inilah sosok Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin, 2 Maret 2026. Hari ini kabar berpulangnya Tri Sutrisno dikonfirmasi mantan Kepala RSPAD Letjen TNI, Purnawirawan Albertus Budi Sulistya. Benar, ujar Albertus dikutip dari Kompas.com, Senin. Berdasarkan informasi yang diterima, Tri Sutrisno meninggal dunia di RSPAD pada pukul 6.58 WIB tadi. Menurut rencana, jenazah akan dimandikan di rumah duka RSPAD dan dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, untuk disemayamkan. Tri Sutrisno merupakan seorang purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat, ed. Pria kelahiran Surabaya, 15 November 1935 itu adalah lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat pada tahun 1959. Selama karirnya, Tri Sutrisno diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 1986 hingga 1988 dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1988 hingga 1993. Selain itu, ternyata Tri Sutrisno juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998. Dikutip dari tribuneswiki.com, pengalaman pertama Tri Sutrisno di militer adalah pada tahun 1957, ketika berperang melawan pemberontakan PRRI. PRRI merupakan kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno. Sementara itu, pengalaman awal Tri Sutrisno di ABRI adalah menjalankan tugas di Sumatera, Jakarta, dan Jawa Timur. Pada tahun 1972, Tri Sutrisno dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat. Kemudian, tahun 1974, Tri Sutrisno terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Setelahnya, Soeharto mulai menyukai Tri Sutrisno dan sejak saat itu, karir militer Tri Sutrisno meroket. Pada tahun 1978, Tri Sutrisno diangkat menjadi Kepala Staf di Kodam 16 Udayana. Setahun kemudian, ia menjadi Panglima Kodam 4 Sriwijaya, di mana ia memulai karirnya. Sebagai Pangdam, Tri Sutrisno pindah untuk menekan tingkat kejahatan serta menghentikan penyelundupan timah. Dia bahkan berpartisipasi dalam kampanye lingkungan untuk mengembalikan gajah Sumatera ke habitat alami mereka. Pada 1982, Tri Sutrisno kemudian dipindahkan ke Jakarta dan diangkat menjadi Panglima Kodam V Jaya. Karir Tri Sutrisno terus berkembang hingga pada 1985, ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Hanya berselang setahun, pada 1986, ia diangkat sebagai KSAD dan menjabat selama 2 tahun. Setelah lengser, pada 1988, ia kemudian diangkat menjadi Panglima ABRI, di mana jabatan ini merupakan puncak karirnya di militer. Masa jabatannya sebagai Panglima ABRI akhirnya berakhir pada 1993. Sebagai Panglima ABRI, Sutrisno menghabiskan banyak waktu untuk menumpas pemberontakan di seluruh Indonesia. Pada tahun yang sama, yakni 1993, Tri Sutrisno diangkat menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Sebagai Wakil Presiden yang ke-6, Tri Sutrisno mendampingi Soeharto sampai 1998, sebelum posisinya digantikan oleh B.J. Habibie menjelang reformasi. Saat itu, disebutkan bahwa Soeharto merasa tidak senang pada wakil presidennya. Soeharto hanya menunjukkan sedikit hal dan bahkan tidak berkonsultasi dengan wakilnya dalam proses pembentukan kabinet. Pada tahun 1998, Tri Sutrisno terpilih menjadi Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI, PEPABRI, dan berhasil membuat PEPABRI bersatu menjadi satu di bawah kepemimpinannya. Meskipun suasana lazim pada waktu itu setiap cabang dari angkatan bersenjata memiliki persatuan purnawirawan mereka sendiri. Tri Sutrisno menyelesaikan masa jabatannya di posisi ini pada tahun 2003. Meskipun jabatan sebagai Wakil Presiden telah selesai, Tri Sutrisno tidak serta-merta melepaskan perhatiannya terhadap keadaan bangsa. Dia masih tetap aktif menyoroti kinerja pemerintahan. Sebagai contoh,
Ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Tri Sutrisno membentuk Forum Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu pada 2005. Forum tersebut beranggotakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan beberapa tokoh lain. Tujuannya adalah untuk memprotes kebijakan SBY mengenai gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan wacana kenaikan harga BBM yang direalisasikan.